Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Maulida dari kelas D31A Kebidanan Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Yang pertama yaitu konsep dasar kehamilan. A. Anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Yang pertama, organ reproduksi wanita adalah suatu organ yang berperan dalam serangkaian proses yang mempunyai tujuan untuk berkembang biak atau memperbanyak suatu keturunan. Secara garis besar, alat reproduksi wanita terbagi menjadi dua kelompok, itu sebagai berikut. 1. Alat reproduksi atau genitalia luar. Yang pertama ada mons pubis atau mons veneris, yang kedua ada labia mayora, yang ketiga ada labia minora, yang keempat ada klitoris, yang kelima ada vestibulum, yang keenam ada kelenjar Bartolini atau scan, yang ketujuh ada himen atau selaput darah, yang kedelapan ada perineum. Yang kedua, organ reproduksi dalam atau internal. Organ reproduksi dalam wanita terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi atau saluran kelamin. 1. Vagina. Yang kedua ada uterus, yang ketiga ada oviduk atau tuba falopi, yang keempat ada ovarium. 2. Panggul. Anatomi panggul. Tulang panggul terdiri dari 3 tulang yang menyatu, yaitu pinggul, sakrum, dan tulang ekor. Rongga panggul. 1. Pintu atas panggul atau PAP. Yang pertama, ukuran belakang atau diameter anterior posterior dari promontorium ke pinggir atas simfisis, dikenal dengan nama conjugata vera dengan ukuran 11 cm. Yang kedua, ukuran melintang atau diameter transversal, ukuran terbesar dari linea terminalis kanan dan kiri dengan jarak kurang lebih 13,5 cm. Yang ketiga, kedua ukuran serong atau diameter oblik dari articulatio sacroiliaca kiri ke tubar silio pubicum kanan atau sebaliknya, atau dari belahan panggul yang bertentangan dengan jarak kurang lebih 13 cm. Rongga panggul adalah ruangan tengah panggul yang terdapat antar PAP dan PBP. Yang pertama, bidang luas panggul yaitu bidang dengan ukuran-ukuran terbesar. Yang kedua, bidang sempit panggul yaitu bidang dengan ukuran-ukuran kecil. Pintu bawah panggul atau PBP. Pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan oleh 3 ukuran, yaitu yang pertama ukuran muka belakang, yang kedua ukuran melintang, yang ketiga diameter sagittalis posterior. Bidang Hodge. Pada bidang Hodge, untuk menentukan berapa jauh bagian depan anak itu turun ke dalam rongga panggul. Hodge 1. Bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Hodge 2. Bidang yang sejajar dengan Hodge 1 setinggi tepi bawah simfisis. Hodge 3. Bidang yang sejajar dengan Hodge 1 dan 2 setinggi spina ischia dika kanan dan kiri. Hodge 4. Bidang yang sejajar dengan Hodge 1, 2, 3 terletak setinggi ujung os coccygeus. Bentuk-bentuk panggul wanita menurut Caldwell-Mouldy. Yang pertama, panggul ginekoid dengan bentuk pintu atas panggul hampir bulat. Yang kedua, panggul android, bentuk pintu atas panggul hampir sepertiga. Yang ketiga, panggul anthropoid, yaitu bentuk pintu atas panggul agak lonjong seperti telur. Yang keempat ada panggul platypeloid, yaitu jenis ginekoid yang menyempit pada arah muka belakang. Ukuran melintang jauh lebih besar daripada ukuran muka belakang. Siklus menstruasi. Proses menstruasi adalah perdarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus. Kondisi ini terjadi karena tidak ada pembuahan sel telur oleh sperma, sehingga lapisan dinding rahim yang sudah menebal untuk
persiapan kehamilan menjadi luruh. Umumnya, siklus menstruasi pada wanita yang normal adalah 28-35 hari dan lama haid antara 3-7 hari. Siklus menstruasi pada wanita dikatakan tidak normal jika siklus haidnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 40 hari. Fase-fase pada siklus menstruasi. Yang pertama, siklus endometrium. Yang kedua, ada siklus ovarium. B. Konsepsi. Konsepsi adalah pertemuan antara ovum matang dengan sperma sehat yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Konsepsi dapat terjadi jika beberapa kriteria berikut dipenuhi. Yang pertama, senggama harus terjadi pada bagian siklus reproduksi wanita yang tepat. Yang kedua, ovarium wanita harus melepaskan ovum yang sehat pada saat ovulasi. Yang ketiga, pria harus mengeluarkan sperma yang cukup normal dan sehat selama ejakulasi. Yang keempat, tidak ada barrier atau hambatan yang mencegah sperma mencapai penetrasi dan akhirnya membuahi ovum. Konsepsi dibagi menjadi 4, yaitu ada ovum, sperma, fertilisasi atau pembuahan, dan implantasi atau nidasi. 2. Perubahan dan adaptasi fisiologi pada kehamilan. A. Pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pertumbuhan hasil konsepsi dibedakan menjadi 3 tahapan penting, yaitu tingkat ovum atau telur, umur 0-2 minggu di mana hasil konsepsi belum tampak terbentuk dalam pertumbuhan. Lalu embrio antara umur 3-5 minggu dan sudah tampak rancangan bentuk alat-alat tubuh. Dan yang terakhir, janin di atas 5 minggu dan sudah terbentuk manusia. 2. Struktur fungsi sirkulasi tali pusat. A. Struktur tali pusat. 1. Tali pusat antara pusat janin dan permukaan ventral plasenta. 2. Warna dari luar putih dan bukan merupakan tali yang berpilin. 3. Panjang 55 cm atau 30-100 cm. Garis tengah 1-1,5 cm. 4. Terdiri dari 2 arteri, 1 vena, selebihnya terisi sel Everton atau zat seperti agar-agar berair. 5. Pembuluh-pembuluh darah, biasanya lebih panjang dari tali pusat sehingga pembuluh darah berkelok-kelok. 6. Kadang menimbulkan tonjolan pada permukaan tali pusat atau simpul palsu. B. Fungsi tali pusat. Yang pertama, sebagai media transport nutrisi dan O2. Yang kedua, untuk pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Yang ketiga, untuk transport antibodi dari ibu. C. Sirkulasi tali pusat. 1. Plasenta mempunyai banyak virus yang tumbuh dari membran menyelimuti fetus dan menembus dinding uterus, yaitu endometrium. 2. Jaringan kapiler darah fetus berada dalam virus. 3. Produksi sisa dari vena meresap ke membran dan masuk ke darah ibu. 4. Antibodi melindungi fetus dan bayi dari jangkitan penyakit. 3. Struktur fungsi sirkulasi plasenta. Plasenta berasal dari lapisan troposfer pada ovum yang dibuahi, lalu terhubung dengan sirkulasi ibu untuk melakukan fungsi-fungsi yang belum dapat dilakukan oleh janin dalam intrauterin. Fungsi plasenta yaitu sebagai nutrisi, ekskresi, respirasi, imunisasi, dan barier. 4. Struktur dan fungsi amnion. Amnion adalah selaput yang membungkus janin dan berisi cairan atau selaput atau air ketuban. Fungsi cairan amnion yaitu sebagai proteksi, mobilisasi, mekanik, menjaga keseimbangan tekanan dalam seluruh ruangan intrauterin, dan pada persalinan membersihkan atau melicinkan jalan lahir dengan cairan yang steril, sehingga melindungi bayi dari kemungkinan infeksi jalan lahir. C. Sirkulasi darah fetus atau janin. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi, anak, dan orang dewasa. Pada janin, organ vital untuk metabolisme masih belum berfungsi. Titik organ tersebut adalah paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya diganti oleh plasenta.
6. Menentukan usia kehamilan. Menentukan umur kehamilan sangat penting untuk memperkirakan persalinan titik umur kehamilan. Dapat ditentukan dengan yang pertama dengan menggunakan rumus Nagel. Yang kedua dengan gerakan pertama fetus atau janin. Yang ketiga yaitu perkiraan tingginya fundus uteri. Yang keempat ultrasonografi. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Yang pertama, perubahan pada sistem reproduksi, yaitu perubahan pada uterus, vulva atau vagina, dan ovarium. B. Perubahan pada payudara. Akibat pengaruh hormon estrogen, maka dapat memacu perkembangan duktus atau saluran air susu pada payudara, sedangkan hormon progesteron menambah sel-sel asinus pada payudara. Puting susu akan mengeluarkan kolostrum, yaitu cairan sebelum menjadi susu yang berwarna putih kekuningan pada trimester 3. Perubahan pada sistem endokrin. Yang pertama ada progesteron, yang kedua ada estrogen, yang ketiga ada kortisol, yang keempat ada human chorionic gonadotropin atau HCG. Lalu ada relaksin dan hormon hipofisis. D. Perubahan pada kekebalan. Pada ibu hamil terjadi perubahan pH pada vagina. Sekresi vagina berubah dari asam menjadi lebih bersifat basa, sehingga pada ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi pada vagina. Perubahan pada sistem pernapasan. Wanita hamil sering mengeluh sesak napas yang biasanya terjadi pada umur kehamilan 32 minggu lebih. Hal ini disebabkan karena uterus yang semakin membesar sehingga menekan usus dan mendorong ke atas, yang menyebabkan tinggi diafragma bergeser 4 cm sehingga kurang leluasa bergerak. Perubahan pada sistem perkemihan. Hormon estrogen dan progesteron dapat menyebabkan ureter membesar, tonus otot-otot saluran kemih menurun, kencing lebih sering, laju filtrasi glomerulus meningkat sampai 69%. Pada wanita hamil trimester 1 dan 3 sering mengalami kencing atau buang air kecil, sehingga sangat dianjurkan untuk sering mengganti celana dalam agar tetap kering. Perubahan pada sistem pencernaan. Estrogen dan HCG meningkat dengan efek samping mual dan muntah-muntah. Apabila mual muntah terjadi pada pagi hari disebut morning sickness. Perubahan sistem kardiovaskuler. Perubahan fisiologi pada kehamilan normal yang terutama adalah perubahan maternal, meliputi retensi cairan, terjadinya hemodilusi akibat pengaruh hormon. Perubahan sistem kardiovaskuler. Perubahan fisiologi pada kehamilan normal yang terutama adalah perubahan maternal, meliputi 1. Retensi cairan, bertambahnya beban volume dan curah jantung. 2. Terjadi hemodilusi sehingga menyebabkan anemia relatif. 3. Akibat pengaruh hormon, tahanan perifer vaskular menurun. 4. Tekanan darah diastolik maupun sistolik pada ibu hamil trimester 1 turun. Tekanan darah akan kembali normal pada trimester 3 kehamilan. Perubahan sistem integumen. Pada ibu hamil sering mengalami perubahan pada kulit, yaitu terjadi hiperpigmentasi atau warna kulit kelihatan lebih gelap. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan melanosit stimulating hormone atau MSH. Hiperpigmentasi dapat terjadi pada muka, leher, payudara, perut, lipat paha, dan aksila. Perubahan metabolisme. Basal metabolic rate atau BMR meningkat sampai 15% sampai 20% pada akhir kehamilan. Terjadi juga hipertrifi tiroid sehingga kelenjar tiroid terlihat jelas pada ibu hamil. BMR akan kembali seperti sebelum hamil pada hari ke-5 atau ke-6 setelah persalinan. Perubahan sistem muskuloskeletal. Bentuk tubuh ibu hamil berubah secara bertahap menyesuaikan penambahan berat ibu hamil dan semakin besarnya janin, menyebabkan postur dan cara berjalan ibu hamil berubah.
Perubahan darah dan pembekuan darah. Volume darah pada ibu hamil meningkat sekitar 1.500 mili terdiri dari 1.000 mili plasma dan sekitar 450 mili sel darah merah. Perubahan berat badan dan IMT. Ibu hamil diharapkan berat badannya bertambah, namun demikian seringkali pada trimester pertama berat badan ibu hamil tetap dan bahkan justru turun disebabkan rasa mual, muntah dan nafsu makan berkurang sehingga asupan nutrisi kurang mencukupi kebutuhan. Perubahan sistem persyarafan. Perubahan persyarafan pada ibu hamil belum banyak diketahui. Gejala neurologis dan neuromuskular yang timbul pada ibu hamil adalah terjadi perubahan sensori tungkai bawah disebabkan oleh kompresi saraf panggul dan stasis vaskular akibat pembesaran uterus. Perubahan dan adaptasi fisiologis dalam masa kehamilan. A. Perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil trimester pertama. Trimester pertama disebut sebagai masa penentuan dan sering merupakan masa kekhawatiran. Segera setelah terjadi perubahan hormon progesteron dan estrogen dalam tubuh akan meningkat dan ini menyebabkan timbulnya rasa mual-mual pada pagi hari, lemah, lelah dan membesarnya payudara. Pada trimester pertama, seorang ibu akan mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan dengan seksama. B. Perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil trimester 2. Trimester 2 sering disebut sebagai periode pancaran kesehatan. Tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena hamil pun sudah berkurang. Perubahan psikologis pada trimester kedua. Secara umum, periode trimester kedua dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu fase pre-quickening dan fase post-quickening. C. Perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil trimester 3. Trimester 3 seringkali disebut periode penantian atau menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Ibu seringkali merasa khawatir atau takut kalau bayi yang dilahirkannya tidak normal. Ibu bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya. Perubahan fisiologis dalam persalinan. A. Perubahan uterus. B. Perubahan bentuk rahim. C. Perubahan serviks. D. Perubahan pada sistem urinaria. E. Perubahan pada vagina dan dasar panggul. F. Perubahan sistem kardiovaskuler. G. Perubahan pada metabolisme karbohidrat dan basal metabolisme rate. H. Perubahan pada sistem pernapasan. I. Perubahan pada gastrointestinal. C. Perubahan pada hematologi. Perubahan psikologis dalam masa persalinan. A. Perubahan psikologis pada ibu bersalin kala 1. Pada persalinan kala 1, selain pada saat kontraksi uterus, umumnya ibu dalam keadaan santai, tenang, dan tidak terlalu pucat. Kondisi psikologis yang sering terjadi pada wanita dalam persalinan kala 1 adalah kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan sendiri. Lalu timbulnya rasa tegang, takut, kesakitan, kecemasan, dan konflik batin. Lalu sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, dan selalu kegerahan. Lalu ada ketakutan menghadapi kesulitan dan resiko bahaya melahirkan bayi. Lalu adanya harapan-harapan mengenai jenis kelamin bayi. Lalu adanya sikap bermusuhan terhadap bayinya. Dan yang terakhir, kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran bayi. B. Perubahan psikologi pada ibu bersalin kala 2. Pada masa persalinan seorang wanita ada yang tenang dan bangga akan kelahiran bayinya, tapi ada juga yang merasa takut. Namun perubahan psikologis yang terjadi adalah sebagai berikut. A. Panik dan terkejut dengan apa yang terjadi. B. Bingung dengan adanya apa yang terjadi. C. Frustasi dan marah. D. Tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin. E. Rasa lelah dan sulit mengikuti perintah. Kebutuhan dasar ibu bersalin. A. Kebutuhan fisiologis ibu bersalin.
yaitu ada kebutuhan oksigen, kebutuhan cairan dan nutrisi, kebutuhan eliminasi, kebutuhan hygiene atau kebersihan personal, lalu ada kebutuhan istirahat, posisi dan ambulasi, pengurangan rasa nyeri, penjahitan perineum, dan kebutuhan akan proses persalinan yang terstandar. B. Kebutuhan psikologis, yaitu ada pemberian sugesti, mengalihkan perhatian, membangun kepercayaan. Perubahan fisiologis pada masa nifas. Yang pertama, sistem reproduksi, yaitu pada uterus, serviks, vulva dan vagina, perineum, payudara. Yang kedua, sistem perkemihan. Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama. Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan. 3. Sistem kardiovaskuler. Setelah terjadi diuresis yang mencolok akibat penurunan kadar estrogen, volume darah kembali kepada keadaan tidak hamil. Jumlah sel darah merah dan hemoglobin kembali normal pada hari kelima. 4. Perubahan sistem pencernaan. Ibu menjadi lapar dan siap untuk makan pada 1-2 jam setelah bersalin. Konstipasi dapat menjadi masalah pada awal puerperium. Buang air besar secara spontan bisa tertunda selama 2-3 hari. Nyeri saat defekasi karena nyeri yang dirasakan di perineum akibat episiotomi. Perubahan sistem perkemihan. Yang pertama, terjadi diuresis yang sangat banyak dalam hari-hari pertama puerperium. Yang kedua, dinding saluran kencing memperlihatkan odem dan hiperemia. 6. Perubahan sistem muskulosketal. Yang pertama, adaptasi sistem muskulosketal ibu yang terjadi mencakup hal-hal yang dapat membantu relaksasi dan hipermobilitas sendi dan perubahan pusat berat ibu akibat pembesaran uterus. Yang kedua, dinding abdominal lembek setelah proses persalinan karena peregangan selama kehamilan. Proses adaptasi psikologi ibu dalam masa nifas. Yang pertama, adaptasi psikologi ibu masa nifas. Adaptasi psikologi ibu nifas melalui 3 tahapan seperti yang dikemukakan oleh Reva Rubin, yaitu yang pertama ada taking in periode, taking hold periode, dan letting go periode. 2. Postpartum blues. Postpartum blues sering juga disebut sebagai maternity blues atau baby blues, dimengerti sebagai suatu sindrom gangguan efek ringan yang sering tampak dalam minggu-minggu pertama pasca persalinan atau merupakan kesedihan atau kemurungan pasca persalinan yang biasanya hanya muncul sementara waktu, yakni sekitar 2 hari atau 2 minggu sejak kelahiran bayi. 3. Kesedihan dan duka cita. Kesedihan adalah respon psikologi yang merugikan. Kehamilan dapat diharapkan pada akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan, tetapi yang terjadi harus melewati segala macam perubahan, rasa tidak nyaman dan rasa nyeri untuk mencapai akhir, dan ketika segala penderitaan ini berakhir, mengharapkan membawa pulang seorang bayi yang sehat dan cantik. Namun yang terjadi tidak selalu demikian. Jika kehilangan bayi karena keguguran, meninggal atau meninggal setelah lahir, akan masuk ke saat-saat tersulit dalam hidupnya. Kebutuhan dasar masa ibu nifas. Yang pertama ada nutrisi dan cairan, lalu ambulasi pada masa nifas. Yang ketiga ada eliminasi, BAK dan BAB. Yang keempat ada kebersihan diri. Yang kelima ada istirahat. Yang keenam ada seksual. Yang ketujuh ada latihan atau senam nifas. Perubahan fisiologi bayi baru lahir. A. Perubahan pada sistem pernapasan. Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 detik pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli selain karena adanya surfaktan, juga karena adanya tarikan nafas dan pengeluaran nafas dengan merintih sehingga udara bisa tertahan di dalam. Cara neonatus bernapas dengan cara bernapas diafragmatik dan abdominal, sedangkan untuk frekuensi dan dalamnya bernapas belum teratur.
B. Perubahan pada sistem peredaran darah. Setelah lahir, darah bayi harus melewati paru untuk mengambil oksigen dan mengadakan sirkulasi melalui tubuh guna mengantarkan oksigen ke jaringan. Ada dua perubahan besar yang harus terjadi dalam sistem sirkulasi. Yang pertama, penutupan foramen ovale atrium jantung. Yang kedua, penutupan ductus arteriosus antara arteri, paru-paru, dan aorta. C. Perubahan pengaturan suhu. Suhu tubuh bayi baru lahir harus dipertahankan antara 36,5 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Hipotermi pada bayi baru lahir didefinisikan sebagai suhu kurang dari 3 derajat Celcius. Pembentukan suhu pada bayi baru lahir tanpa disertai menggigil adalah merupakan hasil penggunaan lemak coklat untuk produksi panas. Timbunan lemak coklat terdapat di seluruh tubuh bayi dan mampu meningkatkan panas suhu tubuh sampai 100%. D. Perubahan metabolisme glukosa. Selama dalam kandungan, kebutuhan glukosa bayi dipenuhi oleh ibu. Saat bayi lahir dan tali pusat dipotong, bayi harus mempertahankan kadar glukosanya sendiri. Kadar glukosa bayi akan turun dengan cepat 1-2 jam pertama kelahiran, yang sebagian digunakan untuk menghasilkan panas dan mencegah hipotermi. E. Perubahan sistem gastrointestinal. Yang pertama, sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan. Lalu refleks gumoh dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Yang ketiga, kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih terbatas. Kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. F. Perubahan sistem kekebalan tubuh atau imun. Pada kehamilan 8 minggu telah ditemukan limfosit. Dengan tuanya kehamilan, maka limfosit juga banyak ditemukan dalam perifer dan terdapat pula limfe. Sel-sel limfoid yang membentuk molekul imunoglobulin gamma G yang merupakan gabungan imunoglobulin gamma A dan gamma M. Gamma G dibentuk paling banyak setelah 2 bulan bayi dilahirkan. Perubahan dan adaptasi bayi baru lahir. Yang pertama, ada periode reactivity pertama. Pada periode ini berakhir pada 30 menit pertama setelah kelahiran. Karakteristik pada periode ini antara lain denyut nadi apikal berlangsung cepat dan irama tidak teratur. Frekuensi pernapasan mencapai 80 kali per menit. Ekspirasi mendengkur dan adanya retraksi. Yang kedua, ada fase tidur. Fase ini merupakan interval tidak responsif relatif atau fase tidur yang dimulai dari 30 menit setelah periode pertama reaktivitas dan berakhir pada 2-4 jam. Yang ketiga, ada periode reactivity kedua. Periode ini berakhir sekitar 4-6 jam setelah kelahiran. Karakteristik pada periode ini